Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Diarah Rahmawati dengan NPM 1210211. Pada sebelumnya, saya telah membahas mengenai membangun human capital yang berkualitas unggul. Di video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai pembelajaran berbasis kompetensi atau competency-based learning. Sebelum video ini mulai, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And now, let's moving to this video. Untuk mengubah bersaing di era globalisasi dunia seperti saat ini, diperlukan program pendidikan dan pelatihan untuk menghadirkan lulusan yang kompetitif. Program pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah dan sudah tentu harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses diklat. Kompetensi ini berbentuk kinerja atau unjuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Pembelajaran berbasis kompetensi atau competency-based learning adalah pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan pada pengembangan keterampilan dan pemahaman yang mendasarinya. Konsep ini berfokus pada pencapaian kompetensi atau hasil pembelajaran yang konkret, daripada hanya memperhatikan proses pembelajaran secara umum. Dalam pembelajaran berbasis kompetensi, tujuan utama adalah untuk mengembangkan kompetensi atau kemampuan tertentu pada siswa. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan bidang studi atau konteks pembelajaran tertentu. Pendekatan ini memandang siswa sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran dan menekan pada pencapaian hasil konkret yang dapat diamati dan diukur. Selanjutnya, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah kurikulum yang ditunjukkan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya. Kurikulum ini dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial, serta membudayakan dan mewujudkan karakter nasional. Dengan adanya dampak globalisasi memerlukan kompetensi yang dikembangkan berupa keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan dalam kehidupan. Selanjutnya, kompetensi awal dan karakteristik awal peserta didik. Pihak pertama adalah pihak yang paling berkepentingan dalam hasil pembelajaran di masa depan. Mereka adalah pihak yang perlu dibantu penyelenggara diklat untuk membangun cita-citanya. Pihak yang kedua yaitu adalah penyelenggara diklat yang di dalamnya termasuk pengajar dan pengelola satuan pendidikan. Pihak ketiga yaitu pengguna lulusan, yang mana mereka adalah yang berkepentingan untuk mendapatkan lulusan sesuai kebutuhan lapangan kerja. Desain dan pengembangan sistem pembelajaran dalam seluruh komponen di dalam harus difokuskan pada tujuan pembelajaran yang berisi kompetensi. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu yang pertama, menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Kedua, pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran, agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajaran. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Pembelajaran berbasis kompetensi tidak hanya difokuskan pada pencapaian peserta diklat, tetapi juga pada pencapaian pengajar. Hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator yaitu yang pertama, fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua, fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, yaitu meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi penguatan dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber belajar ideal tidak tersedia. Yang keempat,
Fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunanya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan kealatan yang tersedia dari pimpinan satuan pendidikan mendapat keleluasaan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. And see you on the next video.